Shalom saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu, dan bahkan sukacita dan semangat kami hanya berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya rindu membagikan suatu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, ada begitu banyak sebenarnya mengapa manusia perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi bahwa terkadang manusia itu seringkali mengalami yang namanya kehilangan semangat. Dan bahkan kerap kali manusia yang kehilangan semangat itu tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami yang namanya kehilangan semangat. Mungkin karena begitu banyak aktivitas, mungkin karena ada begitu banyak hal-hal yang membosankan dan akhirnya membuat itu menjadi suatu rutinitas yang tidak membuat kita bergairah kembali. Seperti itu. Dan bahayanya ketika kita sebagai seorang manusia tidak menyadari bahwa diri kita sedang mengalami yang namanya kehilangan semangat, kita akan semakin berangsur-angsur ya, mengalami kehilangan semangat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita menjadi pribadi dan sosok manusia yang gak punya harapan. Karena apa? Orang yang memiliki semangat pasti dia memiliki harapan dan tujuan akan masa depan. Namun orang yang kehilangan semangat pasti bahkan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kecil saja dia merasa mudah bosan dan bahkan malas untuk mengerjakan sesuatu. Mari kita melihat di dalam Alkitab yang mengatakan di Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Mari kita Bapak Ibu Saudara kita mengenal secara lebih dalam lagi apa sih itu kehilangan semangat. Dapat kita simpulkan bahwa kehilangan semangat adalah suatu kondisi di mana seorang manusia tidak memiliki gairah, tidak memiliki motivasi, bahkan tidak memiliki dorongan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan itu tadi saudara sekalian, hal-hal yang kecil pun dia malas untuk melakukannya. Karena apa? Tidak ada dorongan dan motivasi yang kuat di dalam dirinya. Ya. Dan tentunya kehilangan semangat ini jangan sampai kita sebagai orang Kristen itu terlarut di dalamnya. Karena begitu bahaya. Kehilangan semangat untuk beribadah, kehilangan semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang baik. Akhirnya kita menjadi manusia atau orang Kristen secara khusus yang tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kenapa? Bahkan untuk diri kita sendiri, ingin menyemangati diri kita sendiri, kita tidak bisa. Bagaimana mungkin orang yang memiliki aura yang negatif, yaitu tidak memiliki semangat, dapat mempengaruhi orang lain yang patah semangat? Antara orang yang kehilangan semangat dan orang yang memiliki semangat itu sangat berbeda. Bagaikan gelap, ya, tidak bisa bercampur dengan terang. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang sangat kontradiksi. Dan konotasi dari orang yang kehilangan semangat itu buruk. Apakah ketika Anda dikatakan bahwa kamu tidak punya semangat? Dan tidak punya semangat itu erat kaitannya dengan orang yang putus asa. Apakah orang Kristen harus seperti ini? Ini yang menjadi suatu bahaya. Mari kita mengenal saudara-saudara sekalian bahwa apa sih tanda-tanda dari ketika kita mulai ya mengalami yang namanya kehilangan semangat. Tanda-tanda itu bisa dimulai dari ketika kita mulai berkata, apa sih gunanya aku hidup? Untuk apa aku melakukan hal ini? Toh nanti hal ini juga tidak ada gunanya. Sama seperti orang yang mengatakan, untuk apa saya mandi? Toh nanti kotor juga. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini
dapat menjadi salah satu indikator bahwa kita sedang mengalami kehilangan semangat. Yang kedua, bahwa kita memiliki kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Dan juga kalau kita lihat ya, bahwa manusia secara khusus orang Kristen ada begitu banyak kegiatan ritus agama yang tentunya harus dilakukan bukan hanya sekedar dengan rutinitas, kegiatan rutinitas saja. Tapi di situ ada gairah, ada semangat, ada kehausan di dalamnya. Ya. Dan bagaimana mungkin orang yang tidak punya semangat dalam hal apapun juga mau sering berdoa, mau sering baca firman, sedangkan dia sendiri tidak punya kehausan dan keinginan ataupun dorongan untuk membaca firman Tuhan ataupun berdoa. Hingga akhirnya ketika orang yang malas membaca, orang yang kehilangan semangat dan gairah untuk Tuhan, tentunya akan semakin menjauh dari Tuhan. Hal ini begitu bahaya Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyadari hal ini. Dan kalau kita rasanya ada tanda-tanda, oh kok saya sekarang sudah mulai banyak perkataan-perkataan yang tidak membangun ya. Kok sekarang saya ada begitu banyak perkataan-perkataan yang timbul dan pertanyaan yang timbul yang membuat iman saya ataupun semangat saya semakin rendah. Dan tentunya ada begitu banyak macam alasan ya. Mengapa sih sampai kita mengalami yang namanya kehilangan semangat? Salah satunya adalah pada ketika kita ya, memandang suatu permasalahan yang begitu besar hingga akhirnya hati kita menjadi kecut, hingga akhirnya hati kita menjadi tawar dan kehilangan semangat. Contohnya apa? Ketika kita ada suatu permasalahan, kita melihat permasalahan itu begitu besar hingga akhirnya kita menjadi takut. Ya. Kemudian ada juga begitu banyak ya janji-janji yang mungkin belum tergenapi dalam kehidupan kita. Adanya musuh ataupun lawan yang tanpa belas kasihan hingga akhirnya membuat kita tidak lagi ya memiliki semangat karena sudah terintimidasi duluan oleh musuh atau lawan kita. Kemudian sakit penyakit pada tubuh ini juga menjadi faktor mengapa kita bisa mengalami kehilangan semangat. Dan juga terjerat dalam dosa. Apalagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita ya memiliki hubungan yang retak, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Tentunya hal-hal ini membuat kita semakin tertekan, terintimidasi, dan akhirnya semangat kita itu pun semakin merosot. Salah satu contoh di dalam Alkitab, ketika Daud, ya Bapak Saudara, menghadapi Goliat, ada satu hal positif yang dapat kita ambil, bahwa ketika Daud melihat permasalahan yang begitu besar, dia tidak kehilangan semangat, ya. Dan bahkan dia tidak mengalami kecut hati. Namun ada perbandingan yang kedua, ketika seorang nabi Tuhan, yaitu Elia, ketika dia mengalami yang namanya ancaman dari Isabel, di situ dia mulai merasa bahwa dia tidak mampu. Dan bahkan dia mengatakan, aku ingin mati saja. Bayangkan, seorang nabi saja yang begitu dikenal dan diagungkan, bahkan pernah yang namanya mengalami kehilangan semangat. Karena ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak intimidasi. Hingga akhirnya hal itu membuat kita kehilangan semangat. Ada begitu banyak lagi ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami kehilangan semangat. Ya. Kalau kita boleh melihat juga Yeremia yang bahkan mengutuki hari kelahirannya. Ya. Karena apa? Karena kehilangan semangat. Sudah mulai undur, sudah mulai menjadi lemah. Bukankah kita sebagai orang yang percaya dan ketika Allah di pihak kita, kita harus menjadi orang yang bersemangat, orang yang penuh dengan api. Dan jangan-jangan kehilangan semangat itu mulai menggerogoti Anda dan juga saya yang berkata-kata.
Kita harus aware, kita harus peduli, kita harus peka. Apakah sekarang kita sudah mulai mengalami kehilangan semangat? Ya. Dan kehilangan semangat itu bisa menyerang siapa saja. Secara khusus hati-hati buat para pemimpin. Jangan sampai semangatmu hilang karena ada begitu banyak tuntutan yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, dengan apa kita mendapatkan dorongan semangat? Yang pertama, dorongan semangat datang dari Tuhan. Ingat ini baik-baik. Yang pertama, dorongan semangat itu datang dari Tuhan. Sebab apa? Semangat bukan berbicara soal respon timbal balik dari hal yang berada di luar kita. Hingga akhirnya seperti rasa bahagia. Ketika kita diberi suatu hadiah, kita merasa bahagia. Namun berbeda dengan semangat. Semangat muncul dari dasar hati manusia. Dasar hati manusia yang paling dalam. Dan siapakah pemegang dan pemilik kehidupan manusia? Yaitu Tuhan. Allah kita yang berkuasa. Yang kedua, dorongan semangat datang dari mana? Datang dari firman Tuhan. Orang-orang di luar sana merendahkanmu, orang-orang di luar sana berusaha untuk membuatmu jatuh ke dalam dosa. Orang-orang di luar sana berkata bahwa, "Hei, kamu tidak bisa." Yang akhirnya membuat kita semakin down dan akhirnya kehilangan semangat. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa kamu tidak bisa. Namun Alkitab berkata apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Dan ketika kita sudah berada di pihak Allah, maka Allah sendiri yang akan memampukan kita. Oleh karena itu firman Tuhan adalah salah satu kekuatan Allah untuk kita, untuk manusia dapat hidup bersemangat. Dan yang ketiga, doronglah semangat yang telah Allah berikan itu di dalam diri kita. Artinya apa? Kita yang sebagai orang Kristen, kita yang sudah memiliki kesadaran bahwa Allah berada di pihak kita, harus memiliki motivasi juga untuk menyemangati diri kita sendiri karena kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak kita. Alkitab mengatakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang, namun hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Oleh karena itu ketika kita sudah tahu bahwa diri kita berada di pihak Allah, kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka kita pun harus sadar akan hal ini. Ya. Kita harus menyadari bahwa diri kita memiliki Allah yang besar. Oleh karena itu, kita juga berani berpikir dan melakukan tindakan-tindakan yang besar atas dasar semangat yang telah Allah berikan. Ya. Saya punya satu ilustrasi mengenai sel mikro yang ada dalam tubuh manusia. Bahwa sel yang ada dalam tubuh manusia itu setiap tahunnya diregenerasi. Artinya apa? Sel-sel yang berada dalam tubuh manusia itu selalu mati, kemudian muncul sel yang baru. Ya. Dan sel-sel itu sendiri tentunya punya sistem yang memerintah sel itu, yaitu otak, untuk dapat apa? Menjalankan sistemnya dengan baik. Ketika otak mengatakan kepada sel dan juga kepada seluruh tubuh kita bahwa aku capek, ya, maka sel-sel itu pun akan capek. Karena apa? Sudah dipengaruhi dan sebabnya bahwa seluruh kehidupan manusia, tubuh manusia ini ya, tubuh manusia itu dikendalikan oleh otak. Ya. Dan kalau kita boleh lihat, seperti ini juga. Ya. Seperti layaknya otak yang memerintahkan sel-sel untuk bersemangat, demikian jugalah hati kita memerintahkan diri kita untuk dapat bersemangat. Jangan mau kalah dengan begitu banyak permasalahan persoalan dalam kehidupan. Sadari bahwa diri kita ada di pihak Allah. Dan oleh karena itu, kita mau bersemangat. Ya. Dan yang terakhir, ada jalan praktis bagi kita untuk mengalahkan kehilangan semangat. Yang pertama, berdoa.
Dengan berdoa kita terhubung dengan Allah, dan Allah adalah yang sumber segala sesuatu, akan memberikan kita semangat. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang mengalami patah semangat. Aku sedang mengalami kehilangan semangat. Berikan kepadaku semangat yang daripada Engkau. Ya, oleh karena itu, begitu penting bagi diri kita. Hal ini menemplak kita sebagai orang Kristen untuk jangan malas berdoa. Sebab dari situlah muncul semangat kita. Sebab dari situlah kita dapat berkata bahwa Tuhan, aku butuh semangat. Manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas dan mengalirkan dorongannya untuk membuat kita dapat bersemangat. Yang kedua, mengingat janji Allah. Ketika kita melihat janji Allah, kita memilih pengharapan. Orang yang bersemangat pasti karena dia memiliki pengharapan. Tapi orang yang kehilangan semangat adalah orang yang sudah mulai buram pengharapannya. Dan pengharapan itu kita dapat dari mana? Dari Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan dengan begitu banyak permasalahan, apakah itu membuat kita kehilangan keselamatan? Itu tidak. Tapi apa? Ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita sudah diselamatkan, permasalahan apapun itu pasti kita dapat lalui karena kita sadar bahwa diri kita terlalu berharga dan akhirnya Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Bukankah hal ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan hingga akhirnya dapat membuat kita bersemangat? Dan juga jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap hal. Lakukan segala sesuatunya dengan melihat dan memandang Tuhan. Kita harus menjaga persekutuan kita dengan baik orang lain dan terlebih lagi Tuhan. Ya. Mulai bangun diri kita dengan begitu banyak hal-hal yang positif. Ya, teman-teman semua. Dan kiranya hal ini dapat kita ambil, ya, teman-teman, bahwa kita harus mengingat bahwa dorongan semangat itu berasal dari Tuhan. Dan semangat kita datang dari firman Tuhan. Kemudian semangat itu juga muncul atas respon diri kita. Di akhir khotbah ini, saya ingin mengingatkan kita semua. Bagi kita yang saat hari-hari ini sudah mulai kehilangan semangat. Karena begitu banyak permasalahan, persoalan, mungkin tugas begitu banyak, mungkin dengan rutinitas yang begitu-begitu saja, atau mungkin begitu penat kita menghadapi kesulitan ekonomi hingga akhirnya hal itu membuat kita merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Saya ingin ingatkan ini kepada kita semua saudara, bahwa Allah menghendaki kita agar kita selalu penuh dengan semangat setiap hari. Karena Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita dalam segala hal. Baik itu situasi dan kondisi yang seperti apapun itu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas segala kebaikannya. Mari kita bersyukur atas Dia yang selalu memberikan kita rasa dan keinginan untuk terus bersemangat. Saya mau katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk diri kita. Allah menginginkan kita untuk selalu hidup dalam semangat. Sebab di dalam semangat pasti ada sukacita. Di dalam semangat pasti ada pengharapan. Hal ini saling berhubungan. Dan kita perlu sadari bahwa semangat itu umpama terang yang mengalahkan kehilangan semangat yang umpama adalah gelap. Biarlah semangat melahap gelap yang adalah kehilangan semangat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah jadi orang Kristen yang terus bersemangat di dalam Tuhan, supaya kita juga terus bersemangat dalam pengirangan kita sepanjang umur kita menjadi orang Kristen dan menjadi orang yang percaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Udah, Ben. Kenapa, Ben? Jangan aja.